Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Cek di sal. Ketika Anda sedang menonton acara di salah satu stasiun televisi kesayangan Anda, misalnya kalian lagi nonton sinetron Azab gitu. Pernahkah kalian berpikir, kok bisa kuburan ketimpa meteor? Maksudnya kok bisa ya, bagaimana caranya suara dan gambar yang keluar dari TV dapat didengar dengan jelas? Nah, gelombang yang diterima pada televisi Anda termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Selain gelombang TV, masih banyak lagi jenis gelombang yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Misalnya, teknologi komunikasi saat ini tidak lepas dari peranan gelombang elektromagnetik. Pemakaian telepon seluler atau telepon genggam yang Anda gunakan saat ini, misal dari iPhone, Apple, ataupun Xiaomi, sebagai sarana telekomunikasi menjadikan komunikasi lebih mudah dan efisien. Bisa dikatakan penggunaan teknologi saat ini mendekatkan yang jauh, akan tetapi menjauhkan yang dekat. Dalam komunikasi menggunakan telepon seluler dan teknologi satelit yang menjadi pembawa informasi adalah termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Di kelas 11 sebelumnya, kalian pernah mempelajari tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan juga gelombang bunyi. Pada bahasan kali ini, kita akan mempelajari konsep gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Dengan kata lain, gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di dalam ruang hampa. Prediksi teori mengenai gelombang elektromagnetik merupakan hasil karya dari fisikawan Skotlandia bernama James Clerk Maxwell. Dalam sebuah teori yang menggabungkan seluruh fenomena kelistrikan dan juga kemagnetan. Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama lain. Hal ini tampak pada gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Ketiga, perubahan medan magnetik dapat menimbulkan gegel induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Pada ketiga teori ini terdapat hubungan antara listrik dengan medan magnet. Muatan listrik yang diam menghasilkan medan magnet, muatan listrik yang bergerak dapat menghasilkan medan magnetik. Perubahan medan magnetik akan menghasilkan medan listrik. Contoh, dinamo yang digerakkan dapat menghasilkan aliran listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, dinamo ini tersusun atas medan magnet dan lilitan kawat di sekelilingnya. Ketika medan magnet bergerak di sekitar lilitan, maka menyebabkan arus mengalir. Coba Anda amati jarum kompas yang didekatkan pada aliran listrik. Jarum kompas pasti akan menyimpang dari kedudukan semula, ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Hal ini berarti jarum kompas mendapatkan gaya tarikan dari magnet dari kabel yang berarus listrik. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik, dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Adapun percobaan yang digunakan oleh Maxwell dalam hipotesisnya adalah dua bohlam isolator yang diikat pada ujung pegas. Kedua bohlam diberikan muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula. Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnet akan berbentuk gelombang yang menjalar ke segala arah. Gelombang ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat berupa cahaya,
gelombang radio, sinar X, sinar gamma, ataupun yang lainnya. Hal ini dapat diilustrasikan juga sebagai bak air yang tenang diberikan sentuhan sedikit. Maka bak air itu akan terjadi gelombang yang menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu sama lain. Di alam ini banyak sekali jenis gelombang. Misalnya, menurut arah getar dan arah rambatnya, gelombang memiliki dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian menurut mediumnya, gelombang juga memiliki dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dari proses pembentukannya, gelombang elektromagnetik ini memiliki keunikan dibanding gelombang-gelombang yang lain, sehingga gelombang ini juga memiliki sifat-sifat khusus dan tidak dimiliki oleh gelombang yang lain. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya sebagai berikut. 1. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Dari sifat inilah dapat dijelaskan mengapa gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam suatu medium maupun di ruang hampa. 2. Gelombang elektromagnetik tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sifatnya ini juga dapat membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan, karena medan magnet dan medan listrik hanya mempengaruhi partikel yang bermuatan. 3. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Seperti halnya gelombang transversal lainnya, maka gelombang elektromagnetik akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasan, dapat mengalami interferensi, dapat mengalami difraksi, dan juga dapat mengalami polarisasi. Spektrum gelombang elektromagnetik tampak memiliki warna yang berbeda-beda. Warna ini disebabkan perbedaan frekuensi gelombang. Berdasarkan frekuensi gelombang inilah dapat diketahui sifat atau karakteristik gelombang. Rentang frekuensi tertinggi yaitu sinar gamma hingga rentang frekuensi terendah yaitu radio. Serta aplikasi setiap spektrum gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar. Frekuensi yang dimiliki oleh sinar gamma berada dalam rentang 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif. Inti atom unsur yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur lain yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Di antaranya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Di antara ketiga sinar radioaktif ini, termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma. Sementara dua lainnya merupakan berkas partikel yang bermuatan listrik. Jika dibandingkan dengan sinar alfa dan sinar beta, sinar gamma memiliki daya tembus yang paling tinggi, sehingga dapat menembus plat logam hingga beberapa sentimeter. Sinar gamma ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, di antaranya untuk mengobati penyakit kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Selain itu, sinar gamma dapat juga digunakan untuk melihat kerusakan pada logam. Sinar X dikenal juga sebagai sinar Ronsen. Nama ini diambil dari penemunya yaitu Wilhelm C. Ronsen. Sinar X ini dihasilkan dari peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk melihat struktur tulang yang terdapat dalam tubuh manusia. Misalnya, jika Anda pernah mengalami patah tulang, sinar ini dapat membantu dalam mencari bagian tulang yang patah tersebut. Hasil dari sinar ini dapat berupa sebuah film foto yang dapat menembus hingga pada bagian tubuh yang paling dalam.
Orang yang sering merokok dengan yang tidak merokok akan terlihat bedanya dengan cara menyinari bagian tubuh, yaitu paru-paru. Paru-paru orang yang merokok terlihat bercak-bercak berwarna hitam, sedangkan paru-paru normal manusia cenderung utuh tanpa bercak. 3. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi sinar matahari. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Jangkauan frekuensi sinar ultraviolet yaitu berkisar antara 10⁻5 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet dapat berguna dan dapat juga berbahaya bagi kehidupan manusia. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk mencegah agar bayi yang baru lahir tidak kuning warna kulitnya. Selain itu, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari ini dapat merangsang tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D yang diperlukan buat kesehatan tulang. Sinar ultraviolet tidak selamanya juga bermanfaat. Lapisan ozon di atmosfer yang berfungsi untuk mencegah supaya sinar ultraviolet tidak terlalu banyak sampai ke permukaan bumi. Jika hal itu sampai terjadi, akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, terutama penyakit kulit. Sekarang lapisan ozon telah berlubang sehingga banyak sinar ultraviolet yang tertahan untuk sampai ke permukaan bumi. Berlubangnya lapisan ozon ini diakibatkan oleh penggunaan CFC, klorofluorokarbon, yang berlebihan, yang dihasilkan oleh kulkas ataupun mesin pendingin seperti AC. Hal ini tentu saja dapat mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk kita-kita ini nih. Oleh karena itu, diharapkan untuk mengurangi jumlah pemakaian yang menggunakan bahan-bahan CFC atau klorofluorokarbon. 4. Sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dan sangat membantu dalam penglihatan. Anda tidak akan dapat melihat apapun tanpa bantuan cahaya. Sinar tampak memiliki jangkauan panjang gelombang yang sempit, mulai dari 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Sinar tampak terdiri dari 7 spektrum warna jika diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau mungkin biasa kalian dengar sebagai Mejiku Hibi Niu. Sinar tampak atau cahaya digunakan sebagai penerangan ketika di malam hari atau di tempat-tempat gelap lainnya. Selain sebagai penerangan, sinar tampak juga digunakan pada tempat-tempat hiburan, rumah sakit, industri, dan juga telekomunikasi. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi antara 10⁻11 Hz sampai dengan 10⁻14 Hz. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Benda yang memiliki temperatur yang lebih relatif terhadap lingkungannya akan meradiasikan radiasi sinar inframerah, termasuk dari dalam tubuh manusia. Sinar ini dimanfaatkan diantaranya untuk penginderaan jarak jauh, transfer data ke komputer, dan pengendali jarak jauh atau remote control. Seorang tentara yang sedang berperang dapat melihat musuhnya dalam kegelapan dengan bantuan kacamata inframerah yang dapat melihat hawa panas dari seseorang. Dengan menggunakan kacamata ini, dengan sangat mudah seseorang dapat ditemukan dalam ruangan yang gelap. Sinar inframerah dapat digunakan juga dalam bidang kedokteran seperti diagnosa kesehatan. Sirkulasi darah dalam tubuh dapat terlihat dengan menggunakan bantuan sinar inframerah. Selain itu, penyakit seperti kanker dapat dideteksi dengan menyelidiki pancaran sinar inframerah dalam tubuh Anda. 6. Gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh rangkaian elektronik yang disebut dengan isolator. Frekuensi gelombang mikro sekitar 10⁻10 Hz. Gelombang mikro disebut juga sebagai gelombang radio super high frequency. Gelombang mikro digunakan diantaranya untuk komunikasi jarak jauh, radar atau radio detection and ranging, dan memasak atau oven. Di pangkalan udara, radar digunakan untuk mendeteksi dan memandu pesawat terbang untuk mendarat dalam keadaan cuaca buruk. Antena radar memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang. Gelombang mikro yang dipancarkan dilakukan secara terarah dalam bentuk pulsa.
Ketika pulsa dipancarkan dan mengenai suatu benda, seperti pesawat atau roket, akan dipantulkan dan diterima kembali oleh antena penerima, biasanya ditampilkan dalam osiloskop. 7. Gelombang radio. Mungkin Anda sudah tahu atau pernah mendengar tentang gelombang ini. Gelombang radio banyak digunakan terutama dalam bidang telekomunikasi seperti handphone, televisi, dan juga radio. Di antara spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang paling besar dan frekuensi yang paling kecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Kenyataannya, arus bolak-balik yang terdapat pada kawat ini dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang radio dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Demikian penjelasan dari saya terkait tentang gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.